Halo guys, kembali lagi di channel HP Bae. Langsung aja di video kali ini aku mau bikin video untuk mengcompare langsung nih antara Samsung Galaxy M15 versus Infinix Note 40. Ini menarik banget karena aku udah ngerasain kedua HP ini dan aku rasakan tuh ini tuh bisa jadi pertimbangan yang berat buat orang yang lagi nyari kedua HP ini. Bingung mau beli yang mana? Mungkin video ini bisa sedikit ngebantu. Dan kalian bisa tonton video ini sampai akhir, kira-kira manakah yang lebih worth it buat dibeli? Atau bedanya sejauh apa sih? Langsung aja kita mulai. Oke guys, sebelum lanjut videonya, aku mau lepasin dulu casing-casingnya. Ya ini, di setiap HP yang aku beli, yang aku kontenin, pasti aku cobain dan memang aku pasangin casing guys. Biar ya HP-nya terawat gitulah. Nah, ini udah kelihatan desainnya. Sekarang langsung aja yang pertama nih aku akan bandingkan dari segi harganya. Untuk harga di sini patokannya dari Shopee ya. Ini sama-sama di official store-nya masing-masing. Waktu video ini dibuat, Samsung Galaxy M15 5G harganya di 2.499.000 dari harga normal 2.699 gitu. Sedangkan Infinix Note 40 kebetulan barusan aku cek masih ready, sekarang udah habis malah guys. Ini harganya di 2,2 juta. Dari harga normalnya itu 2.899.000. Tapi kalau ngomongin harga di sini sedikit lebih diuntungkan Infinix guys. Karena Infinix itu sering banget harganya turun. Bahkan buat kalian yang mau beli HP baru bisa mampir di TikTokku guys, cek juga di showcase-nya. Di situ aku taruh HP-HP yang rekomendasi kayak M15 sama Note 40 ini juga ada. Dan memang harga Note 40 ini sedikit lebih sering diskon gitu. Kadang-kadang harganya bisa sampai 2,1 juta. Kalau si Samsung ini lumayan stabil di 2,4 jutaan. Terus Infinix juga sedikit diuntungkan karena RAM-nya itu 8 GB, internalnya 256 GB. Sedangkan Samsung hanya ada satu varian yang RAM-nya itu cuma 6 GB, internal 128. Selanjutnya perbandingan yang kedua pada bagian desain dan bodinya. Untuk desainnya sendiri, aku masih suka nih secara simpel bagus di Infinix karena Infinix punya desain yang sedikit ada sentuhan mewahnya gitu. Materialnya pun udah dari metal, dari backdoornya. Makanya backdoornya ini juga sudah support wireless charging. Nah, untuk tampilan warnanya juga Infinix bisa gradasi gitu, berubah-ubah. Terus untuk modelan framenya juga kotaknya tegas, finishingnya juga sudah dari chrome, ala-ala metal gitu. Tapi untuk framenya ini masih dari plastik ya. Sedangkan Samsung desainnya polosan aja, simple banget. 3 bulatan kameranya juga khas Samsung. Modelan backdoornya juga masih kerasa feel plastiknya banget. Framenya juga nggak ada model apa-apa, seperti backdoornya aja warnanya. Kalau Infinix kan ada perpaduan kayak gini, frame, backdoor, modelan kamera yang gede. Jadi berasa lebih mewah, lebih ada sentuhan kekiniannya gitu. Kalau ini kayak biasa banget gitu. Apalagi Infinix juga HP-nya lebih tipis dan lebih ringan guys. Infinix beratnya cuma 190 gram dan tebelnya 7,8 mm. Sedangkan si Samsung beratnya 217 gram, tebelnya di 9,3 mm. Jadi untuk pegangannya itu lebih enak aja, feel gripnya di Infinix lebih enteng sama lebih ringan. Kalau Samsung ini lumayan berat guys, sama tebel. Terus Samsung juga punya kelemahan pada bagian backdoornya yang gampang banget kena bercakan sidik jari. Jadi kalau dipakai tanpa casing itu rawan tuh guys, bercak-bercakan. Kalau si Infinix itu minim banget. Selanjutnya yang ketiga pada bagian layarnya. Wah, ini apa ini? Udah jelas keren di Infinix. Ukurannya juga Infinix lebih gede, tapi yang aku suka banget memang modelnya ya. Bezelnya itu tipis simetris, kanan kiri atas bawah tuh beneran tipis. Kalau Samsung itu tebel banget dan ini modelnya juga masih water drop. Kalau Infinix udah punch hole. Jadi Samsung ini model layarnya udah kayak HP 1 jutaan. Tapi kalau ngomongin jenis layarnya di sini udah sama-sama keren karena Samsung juga udah dari Super AMOLED sedangkan Infinix udah dari AMOLED. Untuk resolusi sama-sama di 1080p, kerapatannya juga sama-sama 390 ppi, di paling ada perbedaan pada bagian refresh rate-nya kalau Infinix udah 120 Hz yang adaptif. Sedangkan Samsung refresh rate layarnya masih 90 Hz aja dan belum adaptif. Untuk kualitas gambar, aku bisa bilang ya, penggunaan di dalam ruangan udah sama-sama bagus, guys. Gambarnya udah sama-sama jernih, tajam, dan warnanya juga udah sama-sama cerah. Tapi kalau ngomongin fitur, di sini ada perbedaan, guys. Kalau Infinix sudah punya fitur fingerprint di layar, sedangkan Samsung belum punya. Jadi masih di samping aja kalau Samsung. Infinix udah nih di layar sama. Infinix udah punya always on display ya, meskipun cuma 10 detik aja, tapi lumayan. Tapi Samsung punya kelebihan guys di bagian layarnya dibanding Infinix, yaitu brightness layarnya, kecerahan layarnya itu lebih
oke waktu dipakai di siang hari, di luar ruangan, di bawah terik matahari. Kalau berdasarkan data spek sih di sini lebih tinggi ya, 1300 nits kalau di Infinix. Samsung itu cuma 800 nits aja, tapi waktu aku pakai secara langsung, udah sama-sama brightness-nya mentok di luar ruangan, kok lebih terang di Samsung ya guys. Kalian bisa lihat lah, kayak gini di Infinix agak ngeredup dikit, tapi sebenarnya masih kelihatan gitu. Cuman kalau di compare, lebih terang nih layar Samsung. Selanjutnya yang keempat pada bagian speakernya. Infinix speakernya sudah stereo, ada dua di bagian bawah, sama di bagian atas, dan di sini juga sudah join sama brand audio yang cukup terkenal yaitu JBL. Sedangkan Samsung speakernya masih mono speaker di bagian bawah aja. Kalau ngomongin kualitas speakernya, memang speaker Infinix yang aku dengerin tuh jauh lebih enak suaranya karena lebih bulat, lebih padat, sama suaranya itu lebih ngebass sedikit gitu. Kalau Samsung sebenarnya volumenya udah sama-sama keras, tapi karena satu aja ini kayak kerasa kurang lantang. Sama suaranya sedikit kurang padat, kurang bulat gitu guys. Mungkin lebih jelasnya coba deh kalian dengerin sampel berikut ini. Volume udah aku maksimalin guys sampai mentok. Di sini aku putar dulu Samsung. Selanjutnya yang kelima pada bagian performanya. Untuk performa di sini ada perbedaan chipsetnya. Samsung chipsetnya dari MediaTek Dimensity 6100 Plus, sedangkan Infinix MediaTek Helio G99 Ultimate. Di sini ada kelebihan di Samsung guys, chipset Dimensity 6100 Plus ini sudah mendukung jaringan 5G. Sedangkan Infinix Helio G99 belum support jaringan 5G. Jadi untuk dipakai jangka panjang, jaringan lebih oke di Samsung. Kalau ngomongin performanya, di sini aku sambungin lagi ngomongin RAM dan internalnya. Memang RAM-nya lebih gede di Infinix ya guys, 8GB, sedangkan Samsung 6GB. Internal juga 2 kali lipat lebih gede di Infinix. Jelas lebih enak buat penyimpanan ya guys ya. Itu nggak gampang penuh lah. Memorinya juga udah sama-sama bagus karena udah berjenis UFS. Kalau untuk skor Antutu, di sini sedikit lebih tinggi di Infinix guys. Infinix 421 ribuan, sedangkan Samsung 381 ribuan. Kalau untuk performa dalam keseharian, kalau untuk performa multitasking ngejalanin aplikasi, kalau bukannya nggak banyak banget sih, bisa dibilang itu mirip-mirip aja. Udah sama-sama kenceng gitu guys. Tapi kalau buka aplikasinya itu yang banyak, di sini lebih enak jelas di Infinix karena punya RAM gede 8GB. Buat multitasking, buka tutup aplikasi berasa lebih lancar dan jarang kayak nge-lag ataupun muat ulang atau aplikasinya nge-refresh gitu guys. Kalau Samsung kadang-kadang suka nge-refresh atau kayak kurang smooth untuk satset-satsetnya gitu guys, kayak kurang kenceng lah. Kalau buat main game Mobile Legends, kemampuan grafisnya sama-sama super ultra. Untuk permainannya di sini aku susah ngebedainnya guys karena udah sama-sama lancar. Di Mobile Legends ini aku main berjam-jam juga sama-sama tidak ada kendala gitu. Kalau untuk PUBG di sini settingan grafisnya kemampuannya juga sama-sama di balance ultra ataupun HD high. Terus kedua HP ini juga sama-sama sudah punya sensor gyroscope yang hardware. Jadi kalau dipakai-pakai itu ngebantu banget, tidak delay-delay. Untuk performanya di PUBG ini juga aku susah ngebedainnya karena udah sama-sama smooth, udah sama-sama lancar. Paling perbedaannya tuh feel di layarnya aja, karena layar Infinix lebih gede, buat main game jelas lebih enak gitu. Terus kalau ngomongin buat main game berat kayak Genshin Impact, di sini kalau mainnya di settingan grafis rendah, itu performanya udah sama-sama lancar guys. Tapi kalau dipaksain di grafis menengah, apalagi FPS-nya dicobain iseng-iseng di 45 FPS, di kedua HP ini ada perbedaan sedikit. Infinix berasa sedikit lebih enak gitu, frame drop-nya itu nggak banyak banget. Kalau di Samsung, grafis menengah sama FPS 45 itu lebih banyak untuk frame drop dan patah-patahnya. Kedua HP ini sebenarnya nggak cocok guys main di grafis menengah gitu, tapi memang ini buat ngebedain aja. Di sini kelihatan performa kalau dipaksain, Infinix sedikit lebih enak gitu. Selanjutnya yang kelima pada bagian fitur-fiturnya. Untuk fitur di sini lumayan kalah telak guys di Samsung karena Infinix pertama tadi di layarnya aja sudah punya fitur fingerprint di layar ya. Terus fitur di bagian bodinya juga Infinix sudah punya IP rating ya, IP54. Kalau Samsung aku baca-baca belum ada keterangan ada IP ratingnya gitu guys. Terus di bagian backdoor belakangnya tadi Infinix sudah support wireless charging, yang ini keren banget untuk HP 2 jutaan, masih sangat jarang.
Terus fitur lain kayak buat main game, Infinix juga sudah punya fitur bypass charging. Kalau di Samsung lagi-lagi belum ada. Terus ada satu fitur kayak di bagian LED belakang nih, di tengah-tengah LED flash, ini namanya Halo Light. Kalau di Infinix bisa nyala-nyala dan bisa dipakai buat notifikasi. Kalau Samsung jelas belum punya. Kalau untuk fitur NFC, kedua HP ini sama-sama sudah punya, guys. Tapi ada satu fitur yang Infinix tidak punya, Samsung punya, yaitu jack audio nih. Ini lumayan buat orang-orang yang masih suka pakai handset kabel gitu atau mikrofon eksternal, clip on gitu bisa digunakan nih. Kalau Infinix udah nggak ada guys, udah kayak HP flagship, nggak ada jack audio, jadi harus pakai adapter kalau mau pakai handset berkabel ataupun mikrofon tambahan gitu. Selanjutnya yang ketujuh pada bagian kameranya. Untuk kamera di sini ada perbedaan, guys. Samsung kameranya ada 3, yang ini kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide juga sudah ada 5 megapiksel, terus ada kamera potret 2 megapiksel. Sedangkan Infinix ada 3, tapi banyak kamera gimmicknya. Kamera utamanya aja 108 megapiksel, selebihnya ini kamera AI sama kamera potret gitu, guys. Kalau untuk kamera depan, di sini ada perbedaan resolusinya juga. Samsung maksimal 13 megapiksel, sedangkan Infinix bisa sampai 32 megapiksel. Kalau untuk hasil fotonya, di sini aku notice di awal dulu, Samsung jelas punya lensa ultrawide yang jelas lebih enak waktu buat foto-foto di tempat sempit ataupun foto-foto buat dapetin angle lebar. Itu lebih nangkep tuh, objeknya luas banget. Kalau Infinix belum bisa, guys. Kalau untuk foto selain ultrawide-nya, di sini aku pakai sama-sama di resolusi tertingginya. Memang hasilnya sedikit lebih tajam di Infinix, guys. Gambarnya itu lebih detail, dari warnanya juga lebih oke gitu. Lebih berasa natural. Sedangkan untuk foto di malam hari yang pencahayanya itu nggak gelap-gelap banget, aku juga masih suka mode malamnya di Infinix yang masih ngasilin gambar sedikit lebih terang sama minim noise gitu. Gambarnya berasa lebih tajam. Tapi untuk foto di pencahayaan yang beneran gelap, mode malam di Samsung itu sedikit lebih enak, guys. Nggak tahu kenapa, malah lebih terang. Gambarnya itu lebih kelihatan. Kalau Infinix di pencahayaan yang agak gelap, mode malamnya kurang ngangkat gitu. Cuman ningkatin pada bagian ketajamannya doang sama kontras gitu. Kalau Samsung bagus, warnanya juga lebih menarik gitu. Kalau untuk foto selfie di kamera depan, aku lebih suka di Infinix, guys. Gambarnya memang terasa lebih tajam, warnanya lebih natural. Kalau Samsung lagi-lagi warnanya kadang-kadang terlalu kekuningan atau kemerahan. Untuk foto di malam hari bedanya sih tipis, tapi aku lebih suka di Infinix, guys. Nggak tahu kenapa, sedikit lebih detail gambarnya. Mungkin karena resolusi lebih tinggi gitu. Kalau ngomongin perekaman video secara resolusi memang lebih diuntungkan di Infinix Note 40 karena bisa sampai 2K, bisa juga rekam 1080p 60 fps. Sedangkan Samsung perekaman maksimal di 1080p 30 fps saja. Di sini aku samain rekamnya sama-sama di 1080p 30 fps karena sudah bisa sama-sama ngaktifin fitur stabilisasi video. Untuk kamera belakang, perekaman video aku lebih suka di Samsung, guys. Gambarnya lebih natural, warnanya juga lebih hidup gitu. Warna langitnya, warna daun-daunnya kalian bisa melihat. Kalau Infinix agak kusem gitu, detailnya juga kurang oke. Kalau Samsung ini tergolong bagus, gambarnya juga smooth gitu, stabilnya sih udah sama-sama stabil. Tapi untuk kamera depan di Samsung belum punya fitur stabilisasi, sedangkan Infinix sudah punya fitur stabilisasi. Di sini Infinix emang gambarnya tidak guncang-guncang, tapi secara kualitas aku lebih suka di Samsung, guys. Gambarnya itu lebih tajam aja gitu meskipun guncang-guncang, warnanya juga ketajamannya, detailnya juga lebih oke. Kalau di Infinix memang ya, karena stabilisasi sistemnya itu nge-crop gambar, jadi gambarnya memang kurang tajam sama agak jitter dikit. Gak sebagus kamera belakang nih stabilisasinya. Selanjutnya yang kedelapan, ini yang terakhir pada bagian baterai dan chargingnya. Kalau ngomongin baterai, di sini ada perbedaan kapasitasnya, guys. Samsung kapasitasnya sudah 6000 mAh, sedangkan Infinix masih di 5000 mAh. Kalau untuk daya tahannya, di sini aku cobainnya sama-sama pakai jaringan data. Aku pakai buat ngejalanin aplikasi yang sama-sama itu durasinya setengah jam atau 30 menit. Kalau kalian lihat perbedaannya dari buat nonton YouTube, main sosmed, buat main game ML, PUBG, Genshin Impact itu ada perbedaan memang, guys, sekitar 1-2% setiap aplikasinya gitu. Paling yang sama di sini cuman buat nonton YouTube, sama-sama kurang 4%. Jadi untuk pengetesan simple kayak barusan yang sama-sama tuh ngejalanin 6 aplikasi masing-masing 30 menitan, ya selisihnya udah 5%, guys. Apalagi kalau sampai berjam-jam gitu. Jadi memang untuk baterainya jelas lebih awet di Samsung. Sedangkan untuk charging, di sini ada perbedaan. Infinix punya kecepatan charging lebih tinggi, yaitu 45 watt. Sedangkan Samsung cuman support 25 watt aja. Bagusnya lagi, Infinix juga sudah dikasih charger bawaan yang 45 watt itu.
Sedangkan Samsung belum dikasih kepala charger, cuma dikasih kabel datanya doang. Kalau untuk percobaanku, ngecas dari baterai 10% sampai 100%, Samsung butuh waktu 1 jam 55 menit. Sedangkan Infinix sama juga dari 10% sampai 100% butuh waktu 59 menit, nggak sampai 1 jam. Oke guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian perbandingan antara Samsung Galaxy M15 5G versus Infinix Note 40. Tapi ada sedikit tambahan, aku pengen ngomongin pada bagian softwarenya atau UI-nya. Kalau ngomongin UI sih sebenarnya ini perbedaannya tipis-tipis lah. Infinix juga nggak ada iklan, cuman bloatware aplikasinya lebih banyak. Sedangkan Samsung bloatware aplikasinya lebih minim. Kalau ngomongin update software, jelas lebih enak di Samsung. Karena Samsung didukung update softwarenya bisa sampai 4 tahun untuk OS, atau 4 kali gitu. Sedangkan untuk security patch-nya bisa sampai 5 kali atau 5 tahun. Sedangkan Infinix paling biasanya cuma update OS-nya 2 kali, update keamanan 3 kali guys. Jadi untuk pemakaian jangka panjang, software-nya jelas lebih enak di Samsung. Terus jadinya kalau ditanya manakah yang lebih worth it buat dibeli, ini sih tergantung kebutuhan lagi-lagi guys. Cuman kalau untuk kelebihannya memang di sini lebih banyak di Infinix. Yang pertama jelas kelebihan Infinix ini harganya sering lebih murah tapi dapat RAM internal lebih gede gitu. Desain dan bodinya menurut aku lebih bagus, pegangannya lebih enak, model layarnya juga lebih bagus, ukurannya lebih gede, speakernya sudah stereo dan sudah join sama JBL yang kualitasnya memang bagus, performanya lebih kenceng buat main game juga lebih enak sedikit, fitur-fiturnya jelas lebih melimpah, kameranya lebih bagus di beberapa kondisi foto, sama perekaman videonya itu udah stabil belakang sama depan. Untuk chargingnya juga lebih kenceng. Kalau Samsung ini kelebihannya, pertama nih, untuk jaringan jelas lebih enak karena sudah 5G, buat dipakai jangka panjang enak banget. Layarnya lebih terang buat dipakai di luar ruangan. Untuk fitur sepele kayak jack audio di sini masih ada. Terus ini juga sudah punya lensa ultra wide, keren banget. Untuk kameranya di foto pencahayaan yang beneran gelap, mode malamnya lebih bagus, perekaman videonya juga kualitasnya menurut aku sedikit lebih oke. Terus untuk baterainya jelas lebih awet di Samsung. Terus untuk update softwarenya jelas lebih terjamin, lebih lama dibanding Infinix. Jadi ngomongin kesimpulan, memang lebih banyak kelebihannya di Infinix. Tapi kalau kalian cenderung lebih cocok pada kelebihan-kelebihan yang ada di Samsung M15, ini juga tidak salah buat dipilih guys. Lagi-lagi tergantung kalian tuh butuh HP yang kayak gimana gitu. Kalau menurut kalian lebih pilih yang mana, coba deh kasih tahu alasannya juga di kolom komentar. Videonya sekian aja dulu, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye guys.